Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Syariat sejati adalah pengertian bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita, baik itu yang menyenangkan maupun yang sulit, adalah bagian dari rencana Allah. Semua yang terjadi telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menerima ketetapan dan ketentuannya sebagai bagian dari perjalanan hidup ini. Bacalah setiap kejadian dengan hati yang lapang dan penuh pengertian. Ketika kita menghadapi cobaan ataupun kesulitan, ini adalah ujian dari Allah dan kita harus menjalaninya dengan sabar dan tawakal kepadanya. Dan juga pada saat ketika kita merasakan kebahagiaan dan kesuksesan, kita pun harus bersyukur kepadanya yang telah menganugerahkan berkah tersebut. Pemahaman akan makna sejati daripada syariat Allah membantu kita untuk menjalani kehidupan ini dengan kedamaian dan ketenangan. Karena ini bukan hanya tentang perbuatan fisik atau ritual apapun, tetapi tentang bagaimana menjalani setiap aspek kehidupan dengan kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam segala hal. Ini adalah bentuk ibadah yang sesungguhnya. Sebagai manusia, kita diberikan nurani untuk memahami makna di balik segala yang terjadi dalam hidup ini. Ini adalah bagian dari proses mengenal diri dan mengenal Allah. Ketika kita semakin mendalam dalam pemahaman ini, tentunya kita akan merasakan kehadiran Allah dalam segala hal. La mawjud bihaq illallah. Dalam perjalanan spiritual ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap individu memiliki peran dan panggilan yang unik dalam kehidupannya. Ketika kita mulai mengenal diri dan mengenal Allah dengan lebih dalam, kita juga mulai menyadari tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kita merasa diri kita adalah cermin dari Allah, kita mulai melihat potensi dan bakat yang kita miliki sebagai anugerah darinya. Dan ini bukanlah tanda kesombongan, melainkan sebagai bentuk pemahaman bahwa Allah telah memberikan kita alat untuk melayaninya. Sebagai manusia yang mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan Allah, kita harus selalu merenungkan tindakan kita, niat kita, dan bagaimana kita memperlakukan antar sesama. Penghargaan terhadap nilai-nilai moral, etika, kasih sayang adalah bagian integral dari perjalanan ini. Selain itu, kita mungkin merasa dorongan untuk berbuat baik dan memberikan manfaat kepada orang lain semakin kuat. Kebaikan yang kita lakukan untuk sesama adalah bentuk ibadah yang kuat dan juga merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Perjalanan ini adalah proses yang berkelanjutan. Kita selalu akan menghadapi tantangan dan ujian. Namun dengan pemahaman tentang diri dan Allah, kita akan menemukan ketenangan di dalam diri kita. Bahkan dalam menghadapi setiap kesulitan apapun, ingatlah bahwa pemahaman ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh makna. Jadi pada setiap langkah tentunya akan membawa kita lebih dekat kepadanya, dan kita akan memahami tentang makna sejati dari la mawjud bihaqi illallah. Selain Allah tidak ada.
hanya kembali kepada kesadaran bahwa Allah adalah yang Maha Esa. Maka puncak makrifat sebenarnya terletak pada diri pribadi, sehingga hanya ada satu. Inilah aku seadanya, dengan kehadiran dan ketiadaan. Zahir Nabi Muhammad adalah wajah aku, dan batin Muhammad adalah rupa aku. Dimanapun aku menghadap, disitulah aku dengan wajah-wajah aku. Pemutus makrifat adalah aku, namun ketetapan dan ketentuan aku tetap akan berlangsung sesuai dengan apa yang telah aku tulis sejak zaman ajali yang telah dinyatakan oleh ruhku, yaitu diri rahasiaku. Tugas ruh hanya melepaskan gerak dan kelakuan aku. Gerakan ruh adalah pelaksanaan ketetapan dan ketentuanku di Lauh Mahfuz. Justru ruh adalah kitab bagi jasad. Ia menceritakan segala kelakuan, rezeki, jodoh, dan kematian. Rupa jasad, warna kulit, pemikiran, dan bakat-bakat jasmani. Semuanya sudah ada pada ruh, yaitu kitab yang tidak akan berubah dan tidak dapat dihapus ataupun ditambahkan lagi tulisannya. Kembali kepada ketetapan dan ketentuan, itulah yang disebut dengan syariat Allah. Syariat sebenarnya bukan hanya tentang perbuatan seperti sholat, sedekah, zakat, haji, puasa, dan sebagainya. Semua itu adalah perbuatan syariat. Setiap manusia memiliki ketentuan dan ketetapannya masing-masing, baik yang buruk maupun yang baik, yang disukai ataupun yang tidak disukai. Dan itulah yang harus kita baca dan kita pahami. Pemahaman ini juga akan membawa kita pada kesadaran akan ketentuan dan ketetapannya dalam kehidupan ini. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Ketika kita membaca kitab diri kita, kita memahami bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Inilah saatnya di mana kita benar-benar memahami syariat Allah, bukan hanya tentang perbuatan fisik atau ritual yang selama ini kita kenal, melainkan sebuah bentuk pemahaman tentang kesadaran diri bahwa Allah selalu hadir dalam segala hal, dan semua adalah bagian dari rencananya yang tak tergoyahkan. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.